nubuat Rasulullah di akhir zaman. Tentang Presiden Suriah sekarang, nubuat itu sendiri itu apa sih? Bedakah antara nubuat dengan ramalan? Kata nubuat itu, Ada yang bilang Ahmad Al-Syara itu Imam Mahdi. Imam Mahdi akan muncul di fase yang mana? Fase yang kelima. Kita sekarang di akhir fase yang keempat. Karena udah yakin, pasti apa yang terjadi di Suriah itu ada kaitannya dengan akhir zaman. Karena Syekh Ahmad Yasin ya, bahwa beliau mengatakan insya Allah tahun 2027 ya Palestina akan merdeka. Apakah itu memang bagian dari cocok logika gitu atau memang prediksinya menguat ke sana? Israel akan runtuh di 2027. Apakah Dajjal itu berkembang biak katanya? Dajjal itu ketika keluar, dia akan memperkosa banyak wanita muslimah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman The Sungkars and Friends. Sepertinya kami harus membuka podcast ini dengan mengucapkan ikut berbelasungkawa, berduka cita kepada saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Aceh yang saat ini terkena musibah. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan teman-teman yang ingin memberikan bantuan ke sana. Dan bintang tamu kita, narasumber kita hari ini adalah Syekh Al-Fuli. Kebetulan, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih sudah wabarakatuh. hadir. Ahlan wa sahlan bikum. Sekalian kami ingin membuka podcast ini dengan mungkin Syekh Al-Fuli bisa ikut mendoakan saudara-saudara kita, Syekh. Masya Allah, Ana ingin mengucapkan bela sungkawa juga atas apa yang terjadi kemarin di Sumatera Barat, di Aceh. Kebetulan kemarin mungkin 4 hari yang lalu saya baru pulang dari Sumatera Barat. Oh, gitu. Dan salah satu jembatan yang ambruk itu yang hancur, Ya. itu jembatan yang Ana pakai sehari 2 kali 3 kali dari masjid ke masjid dalam safar dakwah. Dan Ana berharap semua teman-teman di sana yang di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat yang diberi ujian seperti ini, Ana berharap mereka insya Allah ditinggikan derajatnya. Amin, amin. Dan dihapus dosa-dosanya, dan diberi kekuatan, dan diberi kelancaran dalam segala urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi pengganti yang lebih baik. Amin. Yang punya kerugian material dan lain-lain, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pengganti yang jauh lebih baik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Syekh, tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik podcast hari ini, saya mungkin ingin lebih membahas ya mungkin untuk membesarkan teman-teman saudara-saudara kita di sana ya. Katanya memang musibah yang terjadi, apalagi yang musibah tenggelam itu memang terhitungnya apa? Syahid. Sahih, Bisa sahih. dijelaskan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata duna malihi fahuwa syahid, wa man mata duna 'irdihi fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal dunia karena menjaga hartanya, ya, rumahnya, barangnya, uangnya, maka dia syahid, ya. Apalagi ada satu hadis lagi bahwa yang meninggal dunia tenggelam itu syahid juga. Mereka malah dapat dua tingkat, 2 pahala, 2 derajat. Mereka meninggal dunia pas lagi menjaga rumahnya, mengambil barang yang di rumahnya, barang yang berharga, datang musibah banjir, meninggal dunia. Dan ada yang meninggal dunia tenggelam juga, itu pasti syahid insyaallah. Derajat syahid itu derajat yang luar biasa. Syahid itu pasti masuk surga. Selain itu dia memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Allah. Jadi keluarga dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang meninggal dunia, yang syahid, mungkin ini bisa bikin hati mereka lebih sabar. Karena syahid yang ada dalam keluarganya itu merupakan tiket satu keluarga untuk masuk surga. Allah. Amin amin insyaallah ya Syekh. Mohon doanya supaya mereka juga dibesarkan hatinya, diberikan kesabaran yang luas. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin amin. Baik teman-teman The Sungkars and Friends, podcast kali ini kita awali dengan kenalan dulu dengan Syekh Al-Fuli. Selamat datang Syekh Al-Fuli di podcast The Sungkars and Friends. Syukran. Barakallah. Saya tuh sudah menonton YouTube Syekh Al-Fuli ini sejak beberapa tahun yang lalu ya. Nah. Di dalam komplek perumahan saya masih ingat gitu. Itu posisinya di mana dan pada saat itu sedang jadi apa Syekh pada saat itu? Taib, tamam. Ana izin perkenalkan diri dulu ya. Iya.
Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli, saya dari Mesir, lahir besar di Mesir. Masyaallah. Di Indonesia ana sudah sekitar 8 tahun. Oke. Alhamdulillah saya sudah menikah dan punya anak, alhamdulillah. Awal saya datang ke Indonesia itu saya awalnya di Mesir tertarik dengan Indonesia karena teman-teman Indonesia yang kuliah di Mesir. Oh gitu. Betul. Saya pernah datang satu kali ke Indonesia tahun 2016, terus satu kali lagi 2017, tapi tidak menetap. 2018 saya datang lagi dengan tujuan ikut program pertukaran yang dibuat oleh KBRI Kairo. Alhamdulillah saya dipercaya untuk mengikuti program ini ke Kota Malang, tepatnya di Muhammadiyah. Oh. Bas setelah selesai programnya saya kayak betah di Indonesia, terus saya lanjut. Oke. Bas. Jadi dosen di Universitas Muhammadiyah ini. Bukan dosen, itu program pertukaran pelajar. Oh, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar, Oke. betul. Jadi saya belajar tentang Indonesia, tentang budaya Indonesia, tradisi Indonesia, bahasa Indonesia, dan juga saya mengajar bahasa Arab di sana waktu itu. Oh gitu. Tapi bukan dosen. Setelah itu saya lanjut di Malang dan saya mengajar juga bahasa Arab karena memang bidang anak akademik itu bahasa Arab dan ilmu syar'i dari syar'i. Universitas Kairo. Universitas Kairo ya. Betul. Oke. Nah, berarti selama 8 tahun itu posisinya sudah menikah atau menikah di sini? Menikah di sini. Menikah di sini. Alhamdulillah ada 2 langkah yang besar yang ana syukuri dalam hidup saya. Yang pertama adalah dakwah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan saya untuk mulai berdakwah dan dakwah mulai terkenal dan disukai banyak orang online maupun offline. Dan langkah yang kedua adalah menikah, bertemu dengan istri saya. Alhamdulillah. Saya menikah di sini, alhamdulillah. Pas saya awal datang ke Indonesia saya belum nikah. Oh gitu ya. Nah. Masya Allah. Berarti udah resmi jadi warga lokal nih. Insya Allah. Saya lahir di Mesir tapi jiwa Indonesia. Oh Masya Allah. Ini bahasa Indonesia juga sudah lancar sekali. Alhamdulillah. Bahasa itu alat yang sangat penting dalam dakwah gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita hari ini di podcast ini, tapi ada penerjemah. Nanti kurang lancar kan ngomongnya. Betul. Bisa saja penonton ngantuk gitu sambil lihat podcastnya. Alhamdulillah saya pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah saya mau menggunakan bahasa ini sebagai alat untuk dakwah. Ya Allah lancarkan lidah saya. Dari waktu itu saya ngomong bahasa Indonesia itu alhamdulillah lancar ya. Iya. Saya nonton video YouTube Ustadz itu mungkin udah beberapa tahun yang lalu itu pun sudah lancar Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang semakin lancar lagi nih. Masya Allah. Berarti sekarang sudah resmi tinggal di Jakarta nih? Saya sekarang sudah beberapa tahun yang lalu, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu saya pindah ke Jakarta. Dan saya sekarang menetap di Jakarta karena sering safar keluar kota, ke pelosok dan lain-lain, safar dakwah. Lebih mudah dari Jakarta berangkatnya. Betul Ustadz. Ya tapi ya kondisi di Jakarta begini Ustadz, macet, panas gitu. Jadi masalah nggak buat Ustadz? Ana lahir besar di Kairo. Kairo itu jauh lebih macet dari Jakarta. Oh gitu. Jauh lebih panas dari Jakarta. Jauh lebih berisik dari Jakarta. Oh gitu. Ya. Jadi Ana sudah terbiasa dengan suasana ini, malah rindu suasana ini. Oh gitu ya. Oke. Malah jadi kangen ya. Pas di Malang beberapa bulan pertama itu anak kaget gitu. Malang itu tenang, sejuk, nyaman, gak ada suara klakson. Gitu, iya. Pas ke Jakarta itu rasanya kayak udah hidup seperti lagi ke rumah gitu. Iya, betul. Kalau orang Jakarta kebalikannya Ustaz. Sekarang pengennya malah slow living di desa. Sahih. Hidup tenang di desa gitu. Ya, beda-beda Ustaz ya. Baik Ustaz, kita menjelaskan nih, maksudnya nih kita adakan podcast ini sebenarnya awal mulanya dari seorang teman saya Ustadz mengirimkan video Ustadz tentang menjelaskan tentang nubuat soal Presiden Suriah sekarang Ahmad Al-Shara. Nah dari video yang dikirim itu ya kita penasaran Ustadz ingin mendapatkan penjelasan lah lebih lanjut. Nah makanya kita undang ke sini dan kita nih mau membahas mengenai nubuat Rasulullah di akhir zaman. Salah satunya itu tadi tentang Presiden Suriah sekarang. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam nih Ustadz, gitu, ingin bertanya nubuat itu sendiri itu apa sih, Ustadz? Bedakah antara nubuat dengan ramalan gitu?
Taib tamam, bismillah. Kata nubuat itu dari katanya itu ada satu akar kata dengan kata nabi. Ya, Oh iya. nubuat, nabi atau nubuwah, ya. Jadi nubuat itu adalah sebuah kabar tentang masa depan yang datang dari Allah, ya, kabarnya dari Allah disampaikan melalui nabi. Ini adalah nubuat. Dan itu sifatnya pasti akan terjadi. Sementara ramalan itu sumbernya bukan dari Allah. Itu lebih ke tebak-tebakan Oke. dan disampaikan oleh orang biasa, bukan oleh seorang nabi dan seorang rasul. Jadi nubuat itu sebuah kabar dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kita melalui nabi atau rasul dan pasti akan terjadi sifatnya. Ya, sementara ramalan belum pasti terjadi dan sumbernya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang nubuat itu berarti kabar yang pasti akan terjadi di masa depan. Oke. Oke. Nah, kalau yang ramalan ini saya pernah dengar Ustadz, bukan pernah dengar, pernah baca ada hadisnya bahwa katanya para peramal itu mendapatkan ramalannya itu dari syaitan yang mengambil berita dari langit. Gitu. Itu benar nggak Ustadz, ada hadisnya? Benar ada hadisnya, tetapi mereka sekarang sudah dilarang. Yani itu dulu betul seperti itu. Tapi sejak ada Nabi Muhammad diutus, itu sudah mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Tapi kadang-kadang mereka benar, ramalannya benar. Kadang-kadang. Nah, itu. Itu biasanya yani persentase gitu ya. Mungkin 100 ramalan yang mereka sampaikan, satu yang benar. Jadi ini kebetulan. Dan ini hukumnya haram. Yani kan ada beberapa bulan yang lalu muncul satu tren tarot ya, baca tarot ya. Baca tarot. Itu bahaya sekali. Kenapa? Karena ada satu hadis dari Rasulullah SAW, hadis sahih. Sebenarnya dua hadis yang membahas hal ini. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang pergi ke peramal dan bertanya kepada dia tentang masa depan, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Itu baru bertanya. Kita belum bahas dia percaya apa yang peramal itu sampaikan atau tidak. Apa iseng gitu, nanya gitu. Kemudian ada satu hadis lagi bahwa barang siapa yang pergi ke peramal dan bertanya tentang masa depan dan percaya apa yang dia sampaikan, maka dia telah mengingkari wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal ramalan itu kita harus sangat hati-hati gitu ya. Kalau nubuat beda lagi. Nubuat itu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kita lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, iya. Nah, berarti udah jelas ya nubuat dengan ramalan ini. Nah, yang kemarin kami nonton itu adalah nubuat pertama tentang Ahmad Al-Syara. Dan di video itu kan dijelaskan mirip dengan nubuat Nabi dengan jumlah pasukan 12 sampai 15 ribu itu. Nah, itu bisa dijelaskan lebih jelas lagi, Syekh, fase-fasenya itu? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yani jujur adanya Ahmad Asy-Syar'i di posisi beliau yang sekarang itu sesuatu yang bikin semua dunia itu kaget. Iya. Kenapa? Karena beberapa minggu saja sebelum dia menjadi presiden Suriah, dia itu dicari sama Amerika. Sekarang dia di PBB dan bebas dan lain-lain. Bahkan Amerika, ya? Betul, ada hadiah 10 juta US dollar buat siapa yang bisa tangkap dia. Perubahan yang terjadi itu perubahan yang drastis gitu ya. Perubahan yang sangat jelas. Sejak Ana melihat beliau naik di Suriah, Ana udah yakin pasti apa yang terjadi di Suriah itu ada kaitannya dengan akhir zaman. Karena tidak mungkin terjadi perubahan sekuat itu, sedrastis itu. Sampai Ana ketemu satu hadis dari Rasulullah SAW yang memberi kita nubuat tentang satu orang yang mirip sekali kondisinya dengan Ahmad Asy-Syar'i. Dan memberi kita juga kabar tentang masa depan setelah Ahmad Asy-Syar'i, apa yang akan terjadi sampai Dajjal keluar. Ana baca hadisnya kaget. Kok mirip sekali dengan apa yang terjadi di Suriah sekarang? Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, satahsulu fitnatan yakhruju minha an-nasu kama yakhruju adh-dhahabu min al-hijara. Akan terjadi satu fitnah yang berat sekali, yang yani bikin semua manusia itu stres, capek gitu. Dan ini yang terjadi di Suriah. Kalau kita lihat sekarang Suriah dari tahun 2012 sampai kemarin, itu ujiannya luar biasa. Suriah merupakan negara
kedua di dunia yang jumlah penduduk Suriah yang di dalam Suriah lebih sedikit dibanding jumlah penduduk Suriah yang di luar Suriah. Oh, kebanyakan yang mengungsi ya. Kebanyakan mengungsi. Selain Palestina. Palestina nomor 1, Suriah nomor 2. Ujian yang luar biasa yang menimpa orang Suriah. Orang yang ada di luar Suriah tersiksa karena antum pasti tahu status pengungsi itu bukan status yang mudah. Kadang-kadang mereka mengungsi ke satu negara, tidak bisa kerja, tidak bisa menikah, tidak bisa kalau punya anak, tidak bisa mendaftarkan anak tersebut, tidak bisa punya berkas dan lain-lain. Ini fitnah yang terjadi, fitnah yang benar-benar menimpa, fitnah atau fitnah dalam arti ujian, ya. Fitnah kadang-kadang bahasa Arab artinya ujian. Ujian yang benar-benar menimpa warga Suriah. Rasulullah lanjut hadisnya, fala tasubbu ahla Syam wa subbu zalamatahum. Maka jangan mencela, jangan merendahkan warga Syam. Tapi kalau harus mencela pemimpinnya yang zalim. Karena kadang-kadang kita duduk nyaman di tempat kita, kemudian kita lihat satu masyarakat yang menderita, kemudian kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa mereka tidak bisa berontak, kenapa mereka tidak bisa demo, kenapa mereka menerima keadaan yang seperti ini. Kata Rasulullah, jangan mencela mereka. Ini fitnah yang memang besar, ujian yang memang besar. Mereka tidak bisa apa-apa. Rasulullah lanjut, fa inna fihumul abdal. Ya, dalam diri mereka, dalam warga Syam itu, ada al-abdal. Abdal itu artinya pengganti. Hamba-hamba pilihan Allah yang akan menggantikan kezaliman ini dengan keadilan. Dan Syam itu bukan hanya Suriah. Kalau kita sebut Syam itu ada 4 negara. Ada 4 negara. 4 negara, Lebanon, betul. Lebanon, Suria, Palestina, Yordania. Yordania. Tapi dari zaman bahkan sebelum Nabi Muhammad, 4 negara tersebut merupakan satu kesatuan. Tapi gara-gara perjanjian Sykes-Picot dan lain-lain yang terjadi di tahun 1919 kalau tidak salah, itu negara Timur Tengah itu dipecah belah, dibagi jadi 4 negara. Ketika Rasulullah sebut kata Syam, itu artinya 4 negara ini. Mengacu ke 4 negara itu maksudnya ya. Betul. Bukan Syam Suriah aja. Bukan Syam Suriah saja, bukan Syam Suriah. Tapi Suriah itu pusatnya Syam. Dari dulu Suriah itu pusatnya Syam. Bisa dikatakan kota yang paling besar di negeri Syam itu adalah Suriah, ya. Ini kita lihat hadisnya masih identik dengan apa yang terjadi di Suriah sekarang. Kemudian Rasulullah lanjut bahwa pemimpin-pemimpin yang zalim itu akan jadi sangat lemah. Sampai jika ada sekelompok serigala, lau qatalathum ath-tha'alib laghalabathum. Jika ada sekelompok serigala yang menyerangi pemimpin-pemimpin yang zalim itu, saking lemahnya pemimpin itu akan kalah sama serigala. Dan itu kita lihat di akhir masa Bashar al-Assad, rezim lama di Suriah, itu mereka sudah sangat lemah, benar-benar sangat lemah. Mereka sampai memperdagangkan narkoba. Bayangkan, ya, instansi resmi pemerintah memperdagangan narkoba karena sudah tidak dibantu lagi sama negara asing dan tidak benar-benar mereka sudah lemah sekali. Nanti mungkin tim kreatif tolong dicari beritanya nih. Sahih. Bahwa mereka menjual narkoba nih. Sahih, namanya Kiptagon gitu. Kiptagon, salah satu jenis narkoba yang terkenal di Timur Tengah. Itu pabriknya adalah Suriah waktu itu. Dan didukung oleh pemerintahnya. Itu yang pegang bisnisnya langsung pemerintah. Saking mereka nggak ada, ya sudah lemah sekali. Jadi mereka udah ke arah narkoba dan lain-lain. Itu kita bisa lihat kondisinya identik dengan Suriah sampai detik ini. Kemudian Rasulullah SAW lanjut, ثم يبعث الله رجلا من عترة الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah akan mengirim satu orang dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala 3 rayat. Di bawah 3 panji. Di bawah 3 bendera. Fi 12,000 in qallu wa 15,000 in zadu.
dengan pasukan yang jumlahnya 12.000, minimal 12.000, maksimal 15.000. Kita sekarang ada beberapa informasi, ya, ada informasi. Ini yang bikin saya tambah kaget. Kenapa? Karena 3 informasi ini persis seperti Ahmad Asy'ari. Yang pertama, keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, 3 panci atau 3 kelompok, 3 aliran yang mendukung dia. Sebentar sih. Kalau yang pertama tadi keturunan Rasulullah itu di mana kita bisa memverifikasi info itu? Apakah beritanya memang atau pernyataan siapa? Beberapa bulan yang lalu, ayah dari Ahmad Asy'ari masih hidup dan tinggal di Suriah sampai hari ini. Tapi ayahnya beda latar belakangnya dengan anaknya. Kalau Ahmad Asy'ari itu dulunya Salafi jihadi dan lain-lain. Tapi ayah Ahmad Asy'ari itu sosialis. Sosialis. Dia diwawancarai dan dia cerita tentang akar keluarganya dari mana, tinggal di mana, keluarga Asy'ari itu. Dan dia menyampaikan bahwa keluarganya itu dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan saya tanya-tanya beberapa orang yang tinggal di Palestina dan tinggal di Suriah, dan betul, keluarga Asy'ari itu memang di sana terkenal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu informasi pertama yang dia dapat gitu ya, yang pas. Ada juga informasi yang kedua, yaitu ada 3 panci atau 3 bendera yang mendukung dia. Dan itu benar, ternyata pasukannya itu terdiri dari 3 kelompok gabungan. Yang pertama adalah HTS. Itu kelompoknya sendiri, itu memang punya dia, punya Ahmad Asy'ari. Hayat Tahrir Asyam. Hayat Tahrir Asyam. Yang kedua adalah Failaq Asyam. Salah satu juga kelompok bersenjata di sana. Yang ketiga adalah Tentara Nasional Suriah. Tapi ini bukan tentara Bashar, bukan tentara resmi. Itu sebuah tentara yang dibiayai oleh Turki. Informasi yang kedua dapat. Ya, yang nubuat yang kedua ini dapat. Yang ketiga jumlahnya 12.000 minimal. 15.000 maksimal. Dan itu yang bikin saya kaget lagi, karena ada seorang jurnalis yang mewawancarai Ahmad Asy'ari setelah pembebasan Damaskus, dan dia mengatakan bahwa jumlah pasukannya yang berangkat dari Idlib. Idlib ini kota yang memang dikuasai dari dulu oleh Ahmad Asy'ari, dan jadi kayak otonomi gitu di dalam Suriah. Dengan HTS-nya itu ya? Dengan HTS, betul. Dia membentuk pemerintahan di sana dan memang dulu pusat pemerintahannya di sana ya. Pasukan yang dia bawa dari Idlib ke Damaskus itu jumlahnya 13.000, 14.000. 3 nubuat dapat persis. Iya. Berarti yang ketiga ini verifikasinya dari interview atau hasil para jurnalis ya? Betul. Yang memberitakan jumlah pasukannya itu. Sahih. Oke. Nah, mungkin teman-teman akademisi ada yang mempertanyakan juga nih, Ustaz, soal hadis yang tadi dibawakan itu mungkin ya mereka ingin mencari literaturnya langsung, ada di kitab apa mungkin atau di Sahih Bukhari atau di mana gitu. Ada di mana Ustaz, kira-kira kalau mereka ingin mencari langsung, memverifikasi langsung. Tamam. Nomor hadisnya saya tidak ingat, tapi kitabnya ada di 2 kitab. Yang pertama At-Tabarani, yang kedua Al-Mustadrak. Al-Mustadrak. 2 kitab ini. Dan keduanya hadis ini dengan derajat sahih. Tidak ada di Bukhari dan Muslim, memang tidak ada di Bukhari dan Muslim, karena Bukhari dan Muslim derajat syaratnya untuk menerima hadis itu syarat yang ketat sekali. Tidak ada di 2 kitab ini, tapi tidak berarti dhaif juga. Jadi derajatnya hadis tapi di luar Bukhari dan Muslim. Berarti buat teman-teman akademisi yang mau mencari ada di kitab Al-Mustadrak, At-Tabarani dan Al-Mustadrak. Nah, kemudian Ustaz, di video itu kan dijelaskan tentang tokoh Ahmad Al-Asy'ari ini ya, gitu. Tapi ternyata ada yang menyalahartikan Ahmad Al-Asy'ari ini justru tokoh garis keras, yaitu termasuk ISIS. Sahih. Gimana Ustaz melihatnya Ahmad Al-Asy'ari itu sekarang?
Betul, bahwa ini informasi yang benar. Beliau dulu itu termasuk ISIS, termasuk Al-Qaeda, dan itu memang masa lalu beliau. Tapi menurut ana manusia itu berubah dan berkembang. Pas beliau mengikuti Al-Qaeda, beliau masih muda sekarang ya, umurnya masih muda, 30-an ya. Pas beliau mengikuti Al-Qaeda dan organisasi teroris lainnya, beliau itu masih muda lagi, lebih muda lagi. Tapi beliau yang meninggalkan sendiri organisasi tersebut. Dan itu sudah dari dulu. Kemudian kalau kita melihat perilaku beliau terhadap warga Idlib, jadi Idlib itu adalah kotanya yang dia kuasai dari dulu, sudah beberapa tahun yang lalu, sebelum dia kuasai Damaskus. Idlib itu ada warga yang Nasrani, ada warga yang Yahudi, ada banyak keragaman di Idlib. Beliau tidak menzolimi siapapun di sana, dan bahkan misalnya pendeta-pendeta yang di Idlib itu ketika beliau kuasai Damaskus, mereka mengumumkan dukungannya dan supportnya kepada Ahmad Ash-Shara itu. Ini yang banyak nggak orang tahu nih. Betul. Bahkan kemarin pas beliau di Amerika, kan banyak yang tidak tahu bahwa orang Arab itu ada yang beragama Yahudi. Ya, jadi orang Arab itu ada yang agama Nasrani, ada yang agama Yahudi juga. Tapi dari tahun 48 sampai tahun 67 banyak Yahudi Arab yang keluar ke Israel. Dan banyak yang keluar ke Amerika juga. Jadi dari tahun 67 sampai hari ini ada komunitas Yahudi Suria di Amerika. Mereka orang Suria, orang Arab, dan kebanyakan mereka tidak mendukung Israel. Jadi walaupun Yahudi tapi tidak mendukung Israel, makanya mereka ke Amerika bukan ke Israel. Pas beliau di Amerika, beliau ketemu dengan mereka dan beliau menyapa mereka, beliau ada forum dengan mereka seperti ini. Betul, memang masa lalu beliau perlu dicurigai, tetapi kalau kita lihat sekarang perilaku beliau, dan itu bukan dari sekarang sebenarnya, dari sejak beliau jadi presidennya Idlib itu, perilaku beliau sangat moderat menurut saya. Nah, tapi ini juga akhirnya kalau kita lihat Ustadz, jadi ada yang melawan juga jadinya. Karena mereka merasa teman-temannya dulu Ahmad Al-Shara di ISIS, di apa segala macam, merasa Ahmad Al-Shara ini membelot gitu. Ustadz, apalagi setelah bertemu dengan Trump ya gitu. Apa yang bisa kita lihat Ahmad Al-Shara ini jadi begitu moderat gitu kan. Terus kemudian bagaimana mereka teman-temannya melihat Ahmad Al-Shara sekarang gitu. Sekarang malah yang menyerangi beliau itu ISIS sekarang. Yani ISIS sekarang masih ada di Suriah. Dan mereka beberapa kali melakukan beberapa aksi terorisme di Suriah. Kita harus sepakat dulu bahwa beliau ini manusia. Jadi ada kelapangan kita berbeda pendapat tentang beliau. Itu sangat terbuka untuk berbeda pendapat. Ada yang merasa beliau itu salah, ada yang merasa beliau itu benar. Itu masih aman ya, nggak ada masalah. Wajar jika ada satu sosok ya, satu politikus yang menjabat, wajar ada yang pro, ada yang kontra. Kalau beliau sekarang sejak ke Amerika kemarin, beliau banyak diserangi orang, dan jujur juga saya juga tidak begitu mendukung apa yang beliau lakukan sekarang. Seperti itu. Ya. Tapi kita nggak mungkin 100% sependapat dengan satu orang, dan tidak mungkin 100% beda pendapat dengan orang juga. Jadi selalu ada area di tengah gitu. Kita bisa bertemu di area tersebut, kita bisa saling bekerja sama gitu ya, bekerja sama. Saya sendiri kalau melihat apa yang beliau sekarang lakukan, ya nih ada salahnya, ada benarnya. Wajar sekali. Sebagaimana manusia yang lainnya juga ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah, kita kembali nih ke video yang sudah Ustadz buat nih. Teman-teman The Sungkars and Friends, kalau mau dapat konteksnya untuk nonton podcast ini, kita sarankan sekali nonton dulu videonya Syekh Al-Fuli nih yang kemarin ya gitu, supaya nanti dapat penjelasan lebih jelasnya di sini. Nah, di video itu kan dijelaskan Ustadz ada fase bahwa setelah Ahmad Al-Shara menjabat sebagai pemimpin, itu ada fase Al-Hashimi ya. Al-Hashimi, nah,
Itu Al-Hashimi itu apa? Apakah nama kah atau nama fasenya atau apa? Tamam. Bisa dijelaskan? Huwa hadisnya yang tadi kita bahas bersama bahwa Ahmad Ash-Shara atau orang yang dalam hadisnya ini kan kita berusaha untuk tafsir hadisnya. Iya. Tapi kita nggak mungkin juga bilang 100% Nah, dia itu Ahmad kita Ash-Shara. juga ingin menghindari cocok logi itu ya. Betul sekali ya. Betul. Jadi kita berusaha menafsirkan saja, berusaha untuk mengamati hadisnya, Iya. tapi kita tidak bisa pastikan bahwa 100% ini Ahmad Ash-Shara, itu tidak bisa. Nah, Tidak itu mungkin yang kita khawatirkan juga, saya takut salah juga. Betul sekali, betul. Mungkin apa yang kita sampaikan itu mungkin ada kesalahannya, mungkin ada salah tafsirkan. Tapi kita berusaha untuk belajar, berusaha untuk meneliti hadisnya dan lain-lain. Ya. Setelah orang tersebut yang kita rasa dia Ahmad Ash-Shara menang, dia akan memerangi 7 bendera, 7 kelompok yang semuanya menginginkan kepemimpinan. Dan kebetulan di Suriah waktu itu ada memang 7 kelompok juga. Ada rezim Suriah sendiri, ada Rusia, ada Iran, ada milisi Irak, ada milisi Al-Hausi dan yang lain. Dia Druzia akan juga ya? Druzia juga. Rusia juga, Dur juga. Afwan, bukan Al-Hausi, Al-Hajri, bukan Al-Hausi. Ya. Al-Hausi itu di Yaman. Al-Hajri itu yang Durzi, betul. Druzi, ya. Betul. Suriah waktu itu memang banyak milisi dan banyak tentara asing yang masuk Suriah di zaman Bashar. Setelah itu dia akan mengalahkan mereka semua, dan setelah dia mengalahkan mereka semua akan muncul satu sosok baru, satu orang baru, namanya Al-Hashimi. Al-Hashimi itu dari namanya berarti dia dari Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Hashimi itu kemungkinan besar julukannya, bukan namanya sendiri. Al-Hashimi akan melaksanakan 2 hal. Yaruddu ala nasi ulfatahum wa wahdatahum. Akan bikin hidup warga Syam itu sejahtera dan bersatu. Nah, ini perlu kita garis bawahi kata bersatu ini. Ya. Dia akan bikin warga Syam itu sejahtera dan bersatu, dan mereka akan tetap sejahtera dan bersatu sampai Dajjal keluar. Al-Hashimi itu pemimpin yang akan datang setelah orang tersebut, yang kita rasa itu Ahmad Ash-Shara. Al-Hashimi itu pemimpin dari keluarga Nabi Muhammad, dari Bani Hashim, yang akan menyatukan negeri Syam. Berarti di zamannya Palestina akan merdeka. Berarti akan kembali 4 negara ini akan menjadi satu lagi. Betul itu sekali. Penafsirannya seperti itu, bersatu itu. Sahih. Ulfatahum wa wahdatahum. Lebanon, Palestina, Jordan, Suriah. Sama Suriah. Betul sekali. Al-Hashimi itu pemimpin yang setelah itu. Jadi pemimpin Ahmad Ash-Shara itu mungkin dia yang mempersiapkan keadaan, mempersiapkan situasi gitu, supaya pas Al-Hashimi itu keluar atau pas Al-Hashimi itu datang, maka Al-Hashimi bisa bikin hidup warga Suriah lebih sejahtera dan bisa membebaskan Baitul Maqdis. Wallahu a'lam ya. Oke. Nah, ini juga ada yang jadi ada yang bertanya juga, Ustaz, ada yang bilang Ahmad Al-Shara itu Imam Mahdi. Itu gimana menurut Syekh Al-Fuli? Tamam, sepertinya bukan. Sepertinya bukan, karena langsung to the point bukan ya? Bukan. Sepertinya bukan. Wallahu a'lam, karena ciri-cirinya ini tidak ada, ciri-ciri Imam Mahdi tidak ada pada beliau. Dan juga bayat kepada Imam Mahdi itu ada prosesnya dan lain-lain yang tidak terjadi dalam posisi atau kondisi beliau. Beliau bukan Imam Mahdi, tapi beliau mungkin lagi siapin lapangan supaya nanti fondasinya dulu. Betul. Nah, dari keterangan nubuat yang sudah Syekh baca gitu ya, kira-kira kedatangan Imam Mahdi ini memang sudah makin dekat atau gimana sih? Pertanyaan yang sulit sekali. Iya, sulit tapi bikin deg-degan juga sih. Sahih. Kita masih banyak dosa gini gitu kan. Sahih. Tapi bahwa kalau kita mau ekspektasi ya kedatangan Imam Mahdi, jujur ana tidak bisa kasih fix misalnya berapa tahun gitu, karena tidak ada yang tahu. Iya. Tapi menurut ana secara pribadi bukan yang dekat sekali,
dan bukan yang jauh sekali atau masih lama sekali. Yani bukan yang misalnya ratusan tahun yang akan datang, bukan. Dan bukan 2 tahun lagi juga. Seperti itu. Tapi kalau kita ingin buat ekspektasi sederhana, di fase yang apa Imam Mahdi akan muncul, kita harus memahami dulu 5 fase umat Islam. Kalau kita sudah dapat 5 fase umat Islam itu, kita bakal tahu kita di fase yang mana, dan Imam Mahdi akan muncul di fase yang mana. Saya cuma ingat satu fase. Ayo. Fase Mulkan Jabarian. Mulkan Jabarian. Fase kita sekarang ini. Ini ya sekarang. Ini sekarang kita Mulkan Jabarian ya. Bas. Apa aja tuh fasenya? 5 fase ini, yang pertama adalah An-Nubuwah, masa kenabian. Dan ini 23 tahun. Dan sudah selesai lewat dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Masuk fasa yang kedua, namanya Khilafatun Rashidatun ala minhajin nubuwah. Khilafah Rashidah, kepemimpinan yang diberi petunjuk oleh Allah atas jalan kenabian. Itu ada 5 orang. Dan sudah selesai juga nih. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kelima Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali memimpin 6 bulan setelah ayahnya. Dan ada juga beberapa ahli sejarah yang hitung satu lagi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Antara 5 atau 6. Yang pasti ini sudah selesai. Ketika yang ketiga adalah Mulkun Adud. Dalam riwayat lain Mulkun wa Rahmah. Mulkun Adud itu kalau kita terjemahkan artinya kerajaan yang menggigit. Atau kerajaan dengan rahmat. Maksudnya apa? Maksudnya kerajaan yang masih menerapkan syariat, yang tidak zalim, tapi sistem politiknya bermasalah. Dan itu juga sudah ada dan sudah selesai. Itu mulai dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan selesai dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Jadi lama sekali ini. Ini ratusan tahun. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat yang mulia, ya. Tapi beliau meminta bayat kepada anaknya. Sehingga sistem politik di zaman beliau itu berubah dari syura menjadi dinasti. Jadi dari bapak ke anak, ke mungkin kadang-kadang paman, kadang-kadang keponakan, kadang-kadang ke anak lagi, dan seterusnya. Jadi beliau menerapkan syariat, beliau sahabat mulia dan lain-lain, tapi sistem politiknya sudah bermasalah. Karena harusnya syura. Sayyidina Umar buat sistem syura setelah untuk memilih Sayyidina Utsman dan seterusnya. Itu fase yang ketiga. Kemudian ada fase yang keempat, ini fase kita. Yang mulai dari runtuhnya Turki Utsmani. Yaitu Mulkun Jabri. Atau Mulkun Jabrian. Yaitu kerajaan yang memaksa. Kerajaan yang memaksa itu kata Rasulullah SAW, tusfakud dima' wa tuntahakul hurumat. Di fase Mulkan Jabrian itu, darah-darah ditumpahkan. Darah orang yang tidak bersalah. Wa tu'khadhul amwal, harta-harta dicuri. Dan kehormatan diganggu. Di mana ada kerajaan yang sistem politiknya bermasalah dan tidak menerapkan syariat. Yang sebelumnya sistem politiknya bermasalah tapi menerapkan syariat. Bas. Taib. Imam Mahdi akan muncul di fase yang mana? Fase yang kelima. Yaitu Khilafatun Rashidatun ala minhajin nubuwah. Kembali lagi seperti fase yang kedua. Yaitu kepemimpinan Rashidah yang diberi petunjuk oleh Allah di atas jalan kenabian. Imam Mahdi di fase yang kelima. Taib. Kita sekarang di fase yang keempat. Kita sekarang di akhir fase yang keempat. Berarti udah bisa deg-degan dong kita ya. Karena sudah semakin dekat, itu tadi. Sahih. Dekat, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh ya. Sahih. Itu. Bas. Imam Mahdi tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Tidak terlalu dekat dalam arti bukan 2 tahun, bukan 4 tahun, bukan 5 tahun, tapi bukan 100 tahun juga. Iya, karena melihat fase sebelumnya pun juga ratusan tahun ya. Sahih. Ya, selesai setiap fase itu ratusan tahun. Sekarang kita di fase keempat ya, ini udah mendekati fase terakhir. Sahih. Fase kelima. Sahih. Berarti sudah
Harus mulai banyak beristighfar kita, Far. Banyak beristighfar, memperbaiki ibadah dan mengurangi ambisi dunia mungkin Ustaz ya. Saya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. supaya menjadi yakni pensupport Imam Mahdi kalau Imam Mahdi muncul di zaman kita. Masya Allah, Pas kita Masya Allah. hidup ya. Nah, ini masih berkaitan dengan akhir zaman itu, Ustaz. Artinya banyak kan yang menganggap kalau ketika Palestina merdeka itu adalah sudah termasuk tanda-tanda akhir zaman. Apakah memang sesimpel itu, Ustaz? Taib, ana jawab dengan sederhana, kita memang sudah di akhir zaman. Iya itu ya. Bas, yakni Palestina merdeka, belum merdeka, kita memang sudah di akhir zaman. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung 6 perkara menjelang hari kiamat. Yang pertama, mauti, kematianku. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, itu sudah akhir zaman. Karena kalau kita hitung, kalau kita lihat sejarah manusia itu kayak bird view gitu ya, kita lihat dari atas gitu, itu ribuan tahun. Kita umat terakhir, gak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Khalas, Nabi Muhammad kiamat. Kita memang sudah di akhir zaman. Dan salah satu juga 6 perkara yang Rasulullah sebutkan, yaitu Fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Tapi di sini yang dimaksud adalah pembebasan pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi Baitul Maqdis dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Yani buat yang bertanya seperti itu, kita memang di akhir zaman. Iya. Nah, karena kan emang banyak yang akhirnya jadi paranoid, Ustaz. Artinya ketika sekarang posisi ya Palestina itu kan pemberitaannya sudah mulai luas. Sahih. Dukungannya juga semakin luas. Sekarang yang mendukung bukan hanya orang Islam aja, tapi juga ya orang-orang non-Muslim di luar negeri bahkan lebih intens aksinya. Setiap hari, setiap minggu ada gitu. Artinya dukungannya semakin kuat gitu kan. Akhirnya pihak penjajah pun semakin terpojok. Sahih. Ya ini kan ada tanda-tanda bahwa kayaknya nih 2-3 tahun lagi mungkin beneran merdeka nih. Nah. Dan banyak yang mengaitkan dengan pernyataannya Syekh Ahmad Yasin ya. Sahih. Bahwa beliau mengatakan insya Allah tahun 2027 ya. Sahih. Palestina akan merdeka. Apakah itu memang bagian dari cocok logika gitu atau memang prediksinya menguat ke sana gitu Ustaz? Tamam. Huwa Syekh Ahmad Yasin, pendiri, yani saya tidak mau sebutkan namanya supaya videonya tidak dihapus ya. Iya. Pendiri itu para pejuang di Palestina ya. Beliau prediksi betul di awal 2000-an, 2001-2002 kalau tidak salah, diwawancarai oleh Ahmad Mansur di Al Jazeera. Dan beliau mengatakan bahwa Israel akan runtuh di 2027. Kenapa beliau sampaikan seperti ini? Kata beliau, saya ambil dari kitab atau dari ajaran Yahudi sendiri. Ini salah satu hal yang atau penyebab alasan kenapa beliau prediksi seperti itu. Karena mungkin teman-teman banyak yang tahu, ada yang namanya kutukan tahun ke-80 atau kutukan dekade ke-8. Ya. Orang Israel sendiri takut sama hal itu. Iya. Saya juga pernah baca katanya ketakutan orang Israel itu bahwa mereka akan hancur di tahun ke-80. Sahih. Karena dalam sejarah orang Yahudi itu pernah mendirikan negara 3 kali. Pernah mendirikan kerajaan 3 kali. Yang ketiga itu adalah Israel yang sekarang. Kerajaan yang pertama hancur, runtuh di umur 20 pas negaranya. Itu di zaman Sayyidina Daud, itu sudah lama sekali, ribuan tahun yang lalu. Pas kerajaannya, negaranya sudah umur 80, itu sudah runtuh. Yang kedua sama juga, 80-an. Kemudian yang ketiga ini, makanya mereka sebut dengan la'natul aqdi tsamin, kutukan atau laknat dekade ke-8. Akdamain itu. Sahih, betul. Ini termasuk nubuat juga, Ustaz? Ini tidak termasuk nubuat,
Mungkin termasuk nubuat mereka, bukan nubuat kita. Oh iya. Itu nubuat mereka. Dari sisi mereka mungkin iya. Dari sisi mereka termasuk nubuat. Kita tidak tahu mereka dapat kabar ini dari mana. Tapi antara nubuat atau ramalan mereka, ya. Oke. Kita tidak tahu sumbernya dari mana. Oke. Makanya Syekh Ahmad Yasin menyampaikan hal ini berdasarkan informasi-informasi itu. Dan teman-teman, ana mau sampaikan kepada teman-teman yang menonton, ya, ini salah satu hobi aneh saya. Ya. Salah satu hobi aneh saya itu adalah pakai VPN dan merubah lokasi ke Israel. Oke. Dan scrolling sosmed Israel. Oke. Kemudian saya nggak bisa bahasa Ibrani. Di kampus dulu ada mata kuliah bahasa Ibrani, tapi nggak sampai saya bisa baca postingannya. Tapi saya translate. Mereka bahas apa? Pemuda-pemuda di sana itu bahas apa? Artis-artis di sana itu bahas apa? Politikus-politikus di sana itu bahas apa? Orang yakni tua di sana itu bahas apa gitu. Mereka sendiri ada perbincangan di sosmed mereka tentang hal itu. Mereka takut. Oh gitu. Jadi di hati orang awam di Israel itu mereka ada ketakutan dari hal tersebut. Yaitu mereka hancur di umur 80-an. Negara Israel hancur di umur 80-an. Bahkan kalau kita buka kitab namanya Bibi, kita buku namanya Bibi, itu biografi Netanyahu. Bibi. Netanyahu, Ustaz. Netanyahu, betul. Ya, nama aslinya Netanyahu. Iya. Bukan biografi sebenarnya. Biografi kan orang lain yang tulis kalau tidak salah. Dia sendiri yang tulis. Pokoknya dia cerita tentang hidupnya dan lain-lain. Dan dia menyampaikan di salah satu halamannya, halaman bukunya, bahwa dia merenungkan, dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kami akan mengalami nasib yang sama dengan tentara salib yang keluar dari tanah suci setelah ratusan tahun menempatinya? Oh, oke. Pas. Berarti dia juga udah menyadari ya? Saya. Orang awam yang Anda lihat-lihat di sosmed itu, di Facebook, mereka di sana mungkin platform nomor 1 itu Facebook di sana. Dan sampai PM-nya sendiri ada ketakutan Israel itu hancur. Ana tidak bisa memastikan itu benar 80 tahun atau 80-an bakal hancur, tapi Ana sangat optimis dengan hal ini. Kenapa? Karena yang menyampaikan hal ini bukan hanya mereka sendiri, tapi Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin itu bukan orang biasa. Iya. Yani kalau kita ngobrolin hal ini mungkin kita masih jauh dari lapangan. Tapi beliau langsung di lapangan, memimpin bahkan di lapangan. Pasti beliau punya pandangan tertentu terhadap hal ini. Rahimah Syekh Ahmad Yasin rahimahullah ya. Luar biasa beliau. Banyak jasanya nih. Saya. Nah kalau tentang Israel itu kan punya ideologi Zionisme itu, Ustaz. Itu hubungannya sama Dajjal itu gimana, Ustaz? Maksudnya Dajjal yang kita pahami itu Tamam. Berkaitan? Berkaitan, sangat berkaitan. Sangat berkaitan ya? Sangat berkaitan. Tapi kita harus memantapkan atau memahami dulu beberapa poin tentang Dajjal. Iya. Dajjal itu manusia. Dajjal itu manusia. Oke, itu bentuknya ya. Yani Dajjal itu dari Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam. Tapi Dajjal itu termasuk makhluk Allah yang diberi waktu untuk hidup lebih lama dari manusia yang lain. Seperti siapa? Seperti iblis. Oh, jadi sekarang sudah ada? Masih ada? Masih ada. Masih ada. Oke. Iblis itu juga makhluk Allah. Dan iblis itu juga iblis itu dari jin. Jin itu mati juga seperti kita. Okay. Yani ada umur tertentu mereka meninggal dunia dan mati. Dan jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi iblis sendiri diberi pengecualian. Dia akan hidup sampai hari kiamat. Dajjal juga sama. Bas, Dajjal manusia biasa diberi pengecualian. Yaitu hidup sampai keluar dan terjadi semua hal yang kita ketahui. Dajjal itu manusia biasa, mungkin lebih tinggi dari kita, lebih tinggi sedikit. Posturnya? Postur tubuhnya lebih tinggi, lebih kuat sedikit dari kita. Salah satu cirinya misalnya matanya itu 2, bukan 1 ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di internet mata 1 itu nggak benar. Yang benar itu dia manusia biasa, tapi ada 1 mata yang sakit, 1 mata yang sehat. Oh, begitu pengertiannya maksudnya. Betul.
Sampai ada video ini Ustaz, anak lahir dengan kekurangan matanya satu, dibilang wah ini telah lahir. Ini Dajjal. Dajjal nih lahir gitu. Dajjal sudah lahir, sudah lahir ya? Sudah ada. Iya, ada beritanya. Sahih. Jahat ya gitu, maksudnya dibikin Jahat narasi sekali. seperti itu gitu. Sahih. Bayi lahir dengan kekurangan seperti itu, Sahih. langsung dicap seperti itu. Betul. Bas Dajjal itu ada di sebuah pulau, di sebuah tempat yang kita tidak ketahui, tapi kita tahu bahwa dia di pulau karena ada hadisnya. Dan dia hidup, dia kayak diikat gitu, dia nggak diperbolehkan kemana-mana. Dan dia itu namanya Dajjal. Ini dari sudut pandang kita sebagai umat Islam. Kalau kita lihat sudut pandang umat Yahudi, mereka ada yang namanya Mesias. Oh, Nah itu istilah yang terkenal sekali. Tapi biasanya kalau kita bilang Mesias, yang muncul di benak kita Mesiasnya orang Nasrani. Tapi ini bukan yang kita bahas sekarang. Bukan Mesiasnya Nasrani, tapi Mesiasnya Yahudi. Mesiasnya Yahudi itu siapa? Mesiasnya Yahudi adalah Dajjal di kita. Oh, itu. Seperti itu. Jadi bagi mereka Dajjal itu penyelamat. Betul, bagi mereka Dajjal itu penyelamat mereka, kaumnya mereka kan. Sahih. Makanya ada hadisnya bahwa sayat ba'd Dajjal 70,000 min Yahudi Asfahan. Pasukan Dajjal itu di dalamnya ada 70,000 orang Yahudi dari Yahudi Asfahan. Oh, gitu. Bas. Ketika Dajjal keluar, kita sebagai umat Islam yang insyaAllah imannya kuat, kita akan tahu bahwa ini Dajjal. Umat Yahudi akan mengira ini Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Oh gitu, iya benar-benar. Bas. Nah, tapi ini ada pertanyaan titipan Ustaz dari Mas Gafar nih. Tamam, siap. Apakah Dajjal itu berkembang biak katanya? Dajjal itu tidak berkembang, Dajjal itu tidak punya anak, Dajjal itu mandul. Oh gitu. Dajjal itu ketika keluar, dia akan memperkosa banyak wanita muslimah. Tapi tidak akan ada satupun di antara mereka yang hamil. Dajjal itu tidak ada keturunannya. Pasti ada orang tuanya, pasti karena dia manusia. Tapi kita nggak tahu ya siapa orang tuanya. Tapi tidak ada keturunannya, tidak berkembang. Kalau seperti ini sampai Allah mengizinkan dia keluar. Yang tinggalnya di pulau itu ya? Di pulau itu, betul. Oke. Nah kemudian katanya Dajjal itu nanti datang, katanya pengertiannya bagaimana nih Ustaz? Datang katanya tangan kanannya surga, tangan kirinya neraka, maka kita pilihlah yang neraka. Sahih. Itu Sahih. benar begitu? Betul, Dajjal itu akan datang membawa banyak hal-hal yang menipu manusia. Dan akan pasti ada bantuan dari jin. Pasti akan ada bantuan dari jin. Dibantu sama jin. Salah satu hal yang Dajjal akan lakukan, dia akan mengelilingi banyak kota dan banyak desa dan lain-lain di bumi ini. Di bumi ini. Dia berjalan sangat cepat. Oh. Betul. Dia akan tetap di bumi 40 hari. Satu hari pertama itu ibarat 1 tahun, hari kedua 1 bulan, hari ketiga 1 minggu, dan seterusnya itu hari-hari biasa. Jadi kalau kita hitung, dia akan tetap di bumi 1 tahun, misalnya 2 bulan atau 3 bulan sekitar itu. Dia akan kelilingi bumi ini dan membuat kayak pertunjukan gitu ya, untuk menipu manusia. Salah satu hal yang dia akan buat adalah membuat surga dan neraka kayak 2 pintu gitu. Satu pintu ada tulisan surga, satu pintu ada tulisan neraka. Kemudian dia panggil orang dari orang-orang yang menonton. Makanya Rasulullah SAW menasihati kita, kalau ada yang dengar bahwa Dajjal sudah keluar, lari, jangan mau ketemu sama dia. Karena kalau sudah sampai bertemu di depan dia, belum tentu kita kuat melihat hal-hal yang dia lakukan. Oh itu, iya. Lebih baik menghindar langsung. Lebih baik menghindar. Sampai kata Rasulullah, kalau perlu naik ke puncak gunung gitu. Bas. Dajjal akan mengundang salah satu orang yang menonton dia, melihat dia. Kemudian akan mengatakan kepada dia, kamu percaya nggak? Saya itu Tuhanmu. Kalau dia bilang tidak percaya, maka Dajjal akan mengatakan kepada dia,
mau nggak saya bangunkan lagi, hidupkan lagi orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Biar mereka yang ngasih tahu kamu bahwa aku ini Tuhanmu. Waduh, itu tawaran yang berat sekali, Ustaz. Betul sekali. Pasti kita rindu sama orang tua kita ya. Iya. Dia akan setuju, kemudian ada jin yang menyerupai wajah orang tuanya dan akan mengatakan kepada anaknya bahwa ini adalah Tuhanmu. Jadi orang ini percaya, dia dimasukkan ke ruangan yang ada tulisan surga, tapi ternyata itu neraka. Ini bukan neraka benaran ya, tidak ada neraka di bumi. Tapi maksud atau simbolnya, kodenya bahwa sudah dia tercatat. Itu betul sudah tercatat, sudah gagal dalam ujian. Seperti ini. Dan sebaliknya sama juga, orang yang tidak percaya pada Dajjal akan dapat surga. Seperti ini. Oke. Ini ujiannya berat sekali, Ustaz, kalau yang disebutkan seperti itu ya. Maksudnya saya jadi ingin bertanya juga ya. Yang saya baca lagi nih, Ustaz, bahwa ada tempat-tempat yang memang kita aman dari fitnah Dajjal. Sahih. Yaitu di Madinah dan Makkah ya. Sahih. Ustaz. Ya tentu dari kita teman-teman semua umat muslim pasti semua juga pengen tinggal di Madinah dan di Mekah gitu kan, Ustaz, gitu. Kalau yang punya kemampuan ya bisa tinggal berangkat sana kan, beli properti di sana, beli tanah sana gitu kan. Tapi bagi yang belum mampu nih, Ustaz, gitu, minta tipsnya, mungkin ada doanya yang bisa kita lakukan untuk selamat dari fitnah ujian, termasuk fitnah Dajjal ini. Gitu. Tamam, sahih. Ana jujur punya pendapat yang berbeda terkait hal ini. Memang betul dua tempat yang tidak akan dikunjungi oleh Dajjal adalah Makkah dan Madinah. Tapi kita kalau perhatikan hadisnya, ini bukan perintah, ini kabar. Jadi Rasulullah tidak memerintahkan kita pindah ke Makkah dan Madinah. Oh iya. Ya betul. Jadi hadis Rasulullah itu ada 3 jenis. Ada hadis yang isinya perintah, ada hadis yang isinya larangan, ada hadis yang isinya kabar. Ya. Kalau kita lihat hadis yang isinya kabar, nggak boleh kita ambil sebagai perintah. Seperti ini ya. Ini kabar dari Rasulullah, bukan perintah dari Rasulullah. Betul. Karena kalau kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, apa yang para sahabat lakukan? Para sahabat keliling bumi ini, keluar. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam, padahal para sahabat takut Dajjal keluar di zaman mereka. Jadi para sahabat sendiri ada kekhawatiran Dajjal keluar di zaman mereka. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Idza kharaja wa ana baina zuhranikum fa ana hajijuh. Wa idza la fa kullu mri'in hajiju nafsi." Jika Dajjal keluar pas saya masih hidup, maka saya yang akan menghalangi dia. Jangan khawatir, saya yang akan melindungi kalian. Tapi jika keluar pas saya sudah meninggal dunia, masing-masing orang melindungi dirinya sendiri. Bas. Dari hadis ini kita dapat kabar bahwa ada kemungkinan Dajjal keluar. Waktu itu mereka ada kekhawatiran Dajjal keluar pas Nabi Muhammad hidup atau pas Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Walaupun itu, para sahabat tidak ada yang tetap di Madinah dengan alasan biar kalau Dajjal datang saya selamat. Bas, mereka keluar berbisnis, berdagang, berdakwah dan lain-lain ke seluruh dunia. Bahkan para sahabat yang tetap di Madinah itu sedikit jumlahnya. Ketika Sayyidina Utsman terjadi masalah dan dibunuh dan lain-lain, itu jumlah sahabat di Madinah sangat sedikit, sangat-sangat sedikit. Menurut ana menetap selamanya di Makkah dan Madinah itu tidak boleh menjadi tujuan karena Dajjal. Kalau kita misalnya nyaman di sana, ada kerjaan di sana, ada keluarga, ya silakan. Tapi bukan karena alasan itu. Kalau kita ingin selamat dari Dajjal, ada beberapa langkah, ada beberapa tips gitu ya. Tips yang pertama adalah memperkuat iman. Jadi yang mampu menyelamatkan kita dari Dajjal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, kalau sudah muncul pas saya sudah meninggal dunia, setiap orang melindungi diri sendiri, khalas. Yang mampu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kalau kita ketemu dengan Dajjal, kita bisa baca tulisan ini kafir di sini. KFR ya. Sahih. Ini yang pertama. Kafar, sahih. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada perintah dari Nabi Muhammad SAW menghafal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi. Itu juga ayat-ayat yang melindungi diri kita, melindungi dari Dajjal. Bas. Yang ketiga, kalau Dajjal keluar pas kita masih hidup,
jangan mau ketemu sama dia. Kenapa? Karena dalam bayangan saya sendiri, Dajjal ketika keluar itu akan jadi kayak tren baru. Kayak tren baru. Orang-orang penasaran. Oh. Kita kan kalau membayangkan soal Dajjal itu pasti orang-orang akan takut semua. Tapi menurut saya pas Dajjal benar-benar keluar, nggak semuanya bakal takut. Bahkan penasaran. Bahkan ngedatengin kayak Betul apa sekali. sih yang diceritakan orang-orang beratus tahun yang lalu. Sahih. Itu wajahnya seperti apa. Kemudian ada orang yang mengatakan, wah saya cuma ke tempat dia mau lihat aja. Saya nggak percaya sama dia. Makanya Rasulullah sampaikan kepada kita, kalau keluar jangan mau ketemu sama dia. Dia masuk desa kalian, keluar dari desa tersebut. Ini langkah yang ketiga, kita harus tahu bahwa jika Dajjal itu keluar, jangan tertipu oleh tren dia akan terjadi. Mungkin kita lihat keluarga kita ada yang pergi ke tempatnya. Karena kalau kita bayangkan Dajjal itu akan mengelilingi banyak kota dan banyak desa. Berarti di setiap desa ya akan ada acaranya gitu. Iya benar. Ya, akan ada mungkin pengumuman sebelumnya Dajjal akan ada hari ini di desa tersebut. Kemudian orang-orang keliling nih dia melihat apa yang dia lakukan. Mas, mungkin seperti itu, wallahu alam. Apalagi sekarang udah bisa live streaming lagi. Udah nggak perlu datang. Bisa lihat langsung. Aduh. Sihirnya langsung online semua, bahaya nih. Sahih. Kata Rasulullah, ya jangan penasaran. Jangan mau ketemu sama dia. Jangan penasaran, itu kata kuncinya. Jangan penasaran, Mas. Dia datang, keluar. Dia datang ke kelurahan kita, keluar. Tinggalkan tempat itu. Oke. Mas. Ustadz, terima kasih banyak atas tipnya. Kami jujur, saya terutama ketika membawakan topik ini, ya banyak khawatirnya juga, Ustadz, tapi juga banyak dapat ilmu, banyak dapat tips lah, penenang juga dari Ustadz. Nanti semoga bisa kita aplikasikan dan kita jaga keluarga kita, Ustadz. Mohon doanya. Amin. Semoga Allah jaga keluarga kita dari fitnah Dajjal. Kalau nggak salah ada doanya, Ustadz ya. Sahih. Itu doanya yang kita ucapkan di salat biasanya. Di tahiyat. Ada beberapa versi doanya ya, tapi boleh, misalnya Allah inni a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat wa fitnat wa adzab al-qabr wal masih ad-dajjal. Ada beberapa versinya yani doanya. Betul. Nanti bisa ditampilkan ya Mas Jafar ya gitu. Biar jadi amal jariah kita juga, Ustaz. Biar kalau orang baca kan jadi kita kecipratan pahalanya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Syekh Al-Fuli, terima kasih banyak sudah hadir. Teman-teman The Sungkars and Friends, semoga mendapatkan manfaat dari podcast ini. Mungkin pesan terakhirnya, jangan terlalu tenang juga karena dibilang akhir zaman masih panjang, tapi juga jangan terlalu ketakutan, parno juga ya, Ustadz ya gitu. Kata kuncinya yaitu tidak terlalu jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. Yaitu kata kuncinya ya, berarti kita harus tetap istiqomah, memperbaiki diri, Ustadz ya. Memperbaiki iman, memperbaiki sholatnya, bacaannya. Dekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, supaya kita mudah melihat fitnah-fitnah, mudah deteksi fitnahnya, ujiannya, dan kita bisa sabar. Amin. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Teman-teman Sungkars and Friends, sekian dulu podcast kali ini. Insya Allah kita sambung di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.